Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia. Kepada yang terhormat Bapak Purbaya Yudi Sariwa, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Profesor Dr. Insinyur Arif Satria, SP, MSI, Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir dan Bapeten atau yang mewakili, saya pikir dulu kalau di rumah kita ingat Kepala Badan Karantina Indonesia atau yang mewakili, Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia atau yang mewakili, Direktur Utama PT IPC Terminal Peti Kemas TPS Terminal 3, para pejabat eselon 1 dan 2 Kementerian Keuangan serta para awak media dan hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di Tanjung Priok hari ini. Agenda kita sederhana tapi penting. Bea Cukai meresmikan pemindai peti kemas baru pada hari ini. Saya ingin adanya perubahan. Dulu urusan bea cukai bikin deg-degan, sekarang yang deg-degan justru oknum penyelundup. Ini kata bea cukai. Dulu pelayanan bea cukai dinilai lambat, sekarang malah AI-nya yang diminta jangan terlalu cepat. Kita juga mengenalkan layanan digital berbasis AI, semua untuk satu tujuan, yaitu harus barang lebih aman, lebih cepat, lebih transparan. Transformasi digital di kepabeanan bukan pilihan, ini adalah suatu keharusan. Kita harus menjaga kepercayaan publik, kita harus menjaga daya saing ekonomi, dan kita harus memerangi penyelundupan dengan cara yang lebih modern. Para hadirin sekalian, pemindai baru di Terminal 3 sudah dilengkapi Radiation Portal Monitor. Ya, ini ada hubungan dengan BRIN. Alat ini bisa mendeteksi bahan berbahaya dan radioaktif tanpa membuka kontainer. Pemeriksaannya cepat, akurat, aman, dampaknya langsung, keamanan meningkat, layanan lebih singkat, dan pelanggaran bisa ditekan lebih dini. Di sisi layanan, kita juga meluncurkan SSR Mobile. Ini adalah pelaporan mandiri berbasis SSR Mobile. Fiturnya lengkap, ada geotagging, real-time tracking, analisis risikonya juga otomatis. Perusahaan bisa lakukan gate in, staffing, bongkar muat, hingga gate out dengan mudah. Birokrasi berkurang, kepatuhan naik, jadi celah kecurangan akan semakin kecil dan semakin tertutup. Selanjutnya kita juga sudah menyiapkan Trade AI. Ini ada sistem berbasis kecerdasan artifisial untuk memperkuat pengawasan impor.
hormati, selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Akan kami persilakan kepada rekan-rekan media untuk mengajukan pertanyaan kepada narasumber, dan kami informasikan bahwa pertanyaan yang diajukan hanya seputar tema pada konferensi pers hari ini. Baik, hadirin sekalian. Selamat siang semuanya. Saya Aulia Agustina dari Liputan SCTV. Ada beberapa pertanyaan, Pak. Yang pertama, saya pengen tahu ini sebenarnya berapa sih, Pak, nilai investasi yang dikeluarkan untuk pemindai peti kemas dan sistem AI ini. Lalu yang kedua, seberapa besar potensi pengurangan praktik penyelundupan dengan teknologi pemindai terbaru ini, dan nanti indikator keberhasilannya ini akan seperti apa, Pak? Mungkin bisa dielaborasi. Terima kasih. Saya jawab yang dari AI dulu ya. Dari AI itu softwarenya dikembangkan secara internal, jadi nggak ada investasi yang terlalu besar sampai sekarang. Kita pakai sumber yang sumber resources yang ada, hardware yang ada, softwarenya yang ada, yang paling saya bayar gaji yang biasa. Tapi untuk ke depan, untuk mengembangkan lebih dalam lagi supaya lebih canggih di seluruh Indonesia, kita perkirakan kita perlu investasi sekitar 45 miliar rupiah lagi untuk mengembangkan sistem IT-nya. Keberhasilannya seperti apa? Agak susah kalau sekarang. Kemarin kita sudah ngecek berapa, 150 ya? 140. 145 PIB. Dari situ dicek dengan cepat, dapat tambahan sekitar, kalau di AI-nya besar, di sekitar mungkin dari sekian miliar. Tapi ketika coba cek lagi dengan lapangan segala macam, kita dapat 1,2 miliar tambahan. Jadi lumayan itu. Tapi saya pikir sih masih terlalu kecil. Jadi tapi nggak apa-apa. Paling nggak first run udah menghasilkan income yang clear seperti itu. Jadi ya kelihatannya proyek ini akan menguntungkan saya ke depan. Kalau semakin lama semakin canggih, harusnya semakin besar peluang. Sekarang terlalu dini untuk bilang berapa peluang yang sebetulnya ada dari pengembangan AI ini. Tapi hasilnya udah clear. Dari segitu saya dapat 1 miliar dengan mudah kira-kira. Baik, rekan-rekan media untuk pertanyaan yang kedua. Bapak izin, ini kan karena AI tingkat akurasinya berapa persen sih, Pak? Karena yang pernah saya rasakan juga waktu itu AI di Kementerian Kesehatan, alat kesehatan gitu, ternyata tingkat akurasinya tidak mencapai 100%. Sejauh mana sih nantinya ini bisa benar-benar memonitoring apa yang ada di dalam peti kemas itu? Terima kasih. Anda dari TV apa? Nusantara TV, Pak. Ya, pertama jangan banding dengan Kementerian Kesehatan dong, singgung gua. Oke, ini AI kan sesuatu yang bisa yang belajar kan. Pasti pertama akurasinya nggak mungkin 100%, karena dia akan belajar. Tapi kan dari result-result yang dibandingkan lagi ke lapangan, nanti dimasukin masukan tambahan sehingga AI bisa belajar. Tapi kalau sekarang mereka bilang sih 90% akurasinya, tapi saya pikir masih di bawah itu ya. Yang penting begini, dari AI itu nanti ada kayak keluar paling nggak perkiraan awal selisihnya berapa. Nanti ketika realisasinya berubah terlalu banyak dari itu, saya bisa langsung ngecek orang yang memverifikasinya, dia kerja benar atau yang hanya yang salah. Jadi ke depan itu arahnya. Saya pikir kalau by Maret tahun depan sudah mendekati 100% akurasinya. Dan saya juga punya alat yang lebih kuantitatif untuk melihat bagaimana orang-orang di lapangan bekerja. Itu tujuan utamanya. Baik, untuk pertanyaan terakhir. Sekali lagi untuk pertanyaan terakhir. Penambahan dari kemarin. Baik, terima kasih Pak Menteri dan Ibu sekalian. Jadi RPM itu radar monitoring itu, radar portal monitoring itu adalah teknologi yang sebenarnya sudah berkembang di dunia. Saat ini kita masih banyak mengimpor dan
dan pemanfaatannya di Indonesia belum nyampe 12 ya. Saya kira ini jumlah yang sangat kecil. Di Malaysia satu pelabuhan bisa sampai 40 alat ini dipasang. Nah, BRIN sudah berhasil membuat alat ini dengan harga lebih murah 50% harganya. Inilah sekarang ini kami sedang bekerjasama dengan mitra, dengan swasta. Ada beberapa swasta yang ingin bekerjasama licensing untuk memproduksi karya BRIN dalam rangka untuk memonitor radiasi dengan portal ini. Saat ini alat yang sudah diproduksi oleh BRIN sudah dipasang di Cikande untuk monitor cesium 137 yang kemarin itu punya masalah. Nah, karena itu kita berharap kerjasama di Bea Cukai, Pelindo ya dengan BRIN, Kementerian Keuangan ini bisa terus digalakkan agar masalah radioaktif ini bisa diatasi. Jadi demikian, terima kasih. Tapi saya tambahin lagi ya, ini barang keluar masuk ini 100% lewat X-ray itu, jadi nggak ada yang nggak lagi. Itu diharapkan akan meningkatkan penelitian kita. Dan nanti dengan harga yang murah dari BRIN, saya pikir kita bisa mendapatkan semua seluruh pelabuhan Indonesia, Pak. Bisa nggak 25% harganya dari harga dunia? Diskon 5% lagi berarti. Ada sudah kita bicarakan. Terima kasih. Selamat siang Pak, saya Lena dari Radio NRI. Yang pertama singkat saja pertanyaannya, apakah dengan aplikasi ini bisa menangkal 100% impor ilegal? Kemudian setelah ini, apakah ini terintegrasi dengan semua pelabuhan di Indonesia? Bahas. Mbak Lena, yang waktu ujian ya? Ya. Waktu ujian, lulus nggak? Lulus. Ya, ujian wawancara saya lulus ya. Kalau 100% nggak mungkin, karena walaupun alatnya canggih, pasti ada kebocoran sedikit sana sini dan nanti kita lihat personalnya seperti apa. Tapi peluangnya untuk setiap pelabuhan yang memakai sistem ini, peluangnya akan semakin kecil impor ekspor ilegal lagi. Tapi kalau pakai masuk pelabuhan tikus, ya kita masih pasang kucing di situ kelihatannya, Pak. Itu belum tentu bisa dijaga. Tapi yang saya yakin sebagian besar barang selundupan yang besar-besaran itu masuknya lewat pelabuhan besar. Jadi itu. Baik, hadirin sekalian, tanpa mengurangi rasa hormat, sesi tanya jawab kita cukupkan. Hadirin kami hormati, selanjutnya Satu lagi Pak ya. baik. Pak, saya Auriga, maaf mau bertanya satu lagi. Kalau misalkan nanti sistem ini error, untuk mitigasinya akan seperti apa Pak? Apakah dibalikin ke manual lagi atau bagaimana? Kalau gimana maksudnya? Misalkan kalau ini kan sistemnya tiba-tiba error gitu, untuk mitigasinya ini nanti akan seperti apa Pak? Jadi ya ada 9 sistem semuanya jatuh, semua sistem jatuh gitu. Ya, misalkan kayak di scan-nya tiba-tiba error atau Scannernya, karena kan ada 9 scanner, tapi bisa pindah sebelahnya. Oh, Tapi kalau anda datanya sistem IT-nya jatuh semua, biasanya kita punya backup. Jadi kalau anda sekolah di mana lu? Kan engineering. Kalau engineering pasti punya backupnya Pak. Oh, Ini jatuh ada ininya, Oh. ini ada rencana backup. Jadi anda nggak usah takut. Pasti nggak berhenti terlalu lama tanahnya. Kita cukup pintar kayaknya. baik, terima kasih Pak. Baik, hadirin yang kami hormati, tanpa mengurangi rasa hormat, sesi tanya jawab akan kita cukupkan. Bapak Ibu, selanjutnya adalah peresmian alat pemindai peti kemas secara simbolis. Peresmian akan ditandai dengan penekanan tombol secara bersama-sama. Dilanjutkan pemaparan proses bisnis peti kemas. Baik Bapak Ibu, untuk itu kami undang Menteri Keuangan Republik Indonesia, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, Direktur Jenderal Bea dan Cukai, staf ahli bidang penerimaan Kementerian Keuangan, Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan, Direktur SDM dan Umum PT Pelindo, dan Kapolres Tanjung Priok untuk dapat menuju area penekanan tombol.